Ini kemana, Guru? Ya, kota seberang, Kota Baru di desa Parit Mentel. Nah. Oh, mantan hidup kalah. Ah, iya. Arto si ano, apa tuh? Pasti. Apa bang aja program DMI. Kita menuju ke proyek ini kampung, menuju kampung Pak Bupati. Masih kempas gitu dah. Pas sudah sini ya, medannya berat, kosnya pun Mana ya liok nih. jalan dakwah. Ini mbak ini paling sekilo lah, Bro. Kota Baru lah. Sekilo, dan 2 kilo. Lebih lah. Dan 2 kilo, 3 kilo katanya. Muara Kangen, Kota Baru. Aku 2011 sekarang. Ada ya?
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفضل عنده في جمال البواطن وإن لم يجمل الظواهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau yang diwakili oleh Bapak Sekdes. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surau Ar-Rahmah Parit Mentel Parit Mentel yang sama-sama kita hormati para ketua-ketua dusun, ketua RW, ketua RT, dan para majelis guru, imam, dan hadirin, hadirat, tamu-tamu undangan, ibu-ibu majelis pengajian yasinan, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Setidak-tidaknya syukur itu ucapannya paling sedikit alhamdulillah. Dapat sawit buahnya lebat, alhamdulillah. Diberi cobaan sedikit, godaan sawit, kurang buahnya, alhamdulillah. Bu, Bu, kadang mahal sawit, kadang murah, itu semua ujian dari Allah. Ingin melihat apakah hambaku ini masih ada bertakwa awan aku ini bujur-bujur kan dia ada. Atau orang Melayu, iya beda dia ini bertakwa dengan saya. Kata orang Melayu, kata orang Jawa, apa bahasa Jawanya? Aku bahasa Jawa ini yang tahu yaitu orang iso, orang iso, aku tahu orang iso. Ustaz bisa ceramah hari Kamis di KTJ, orang iso, orang iso karena berbenturan dengan parit lenda. Allah ingin menguji kita walaupun dalam keadaan apapun mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki lebih, itu berarti ujian. Sugih, bin kaya, bin kaya, bin sugih, Jawa,
Kaya Melayu. Hah? Apa? Sukses. Dermawan. Lain lagi deh. Tetap kita bersyukur pada Allah. Allah ingin lihat apakah bersyukur atau tidak. Makanya di dalam Quran ayat yang selalu kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa yang ditambah oleh Allah kita tidak tahu. Kadang yang ditambah Allah itu duit, kadang yang ditambah Allah itu sehat. Ada orang yang tak berduit tapi sehat, apa aja dihantoknya, ikan apa aja dimakannya, ikan parang dimakannya, apalagi sambal goreng dihantoknya, udang dihantoknya, daging sapi dihantoknya, daging kambing dihantoknya, semua dihentuk. Ada orang yang kaya tapi kenikmatannya sudah diambil oleh Allah. Tak boleh lagi makan yang berlemak-lemak. Oh Bu, Ibu kalau masih makanannya alhamdulillah semua dimakan, itu berarti rezeki dari Allah. Ada larangan berarti Allah nyuruh kita beringat bahwa yang memberikan kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas kita ini kalau dihitung dibayar berapa satu menitnya? Beli oksigen loh, yang tabungnya ganal-ganal, bayar tuh sajam 100.000 oksigen. Belum lagi yang lain-lainnya. Kalau dihitung dibayar tidak akan mampu kita membayar. Dan apabila nikmat yang Allah berikan itu digandeng dengan ibadah yang kita lakukan, maka ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Maka di dalam Israiliyat, di dalam kisah Al-Quran itu, orang ada yang hidupnya itu 1000 tahun, lalu dia tidak ada lupa kepada Allah dalam waktu 1000 tahun itu tadi, tapi dia ingin mengatakan kepada Allah bahwa dia masuk surga itu karena ibadahnya. Lalu ditimbanglah ibadahnya itu dengan nikmat Allah, maka sangat jauh nikmat dari Allah itu, lebih daripada ibadahnya yang 1000 tahun. Satu detik pun tidak pernah lupa kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bu, hari ini kita tak sanggup semenit aja, 2 menit aja, bahkan dalam sholat pun kita kadang tinggal 10% yang ingat kepada Allah, yang lain-lainnya tidak ingat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang seluruh hidupnya untuk umatnya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Semua yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk umatnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling pelit, orang yang paling pelit bila disebut nama Nabi berdiam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sering kita menyebut nama Nabi. Dalam azan kita mendengar orang menyebut nama Nabi. Azan berkumandang, Asyhadu anna Muhammadan
sebut orang Nabi kita sebut juga nama Nabi situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut nama. Setelah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu mohon maaf, ini suara saya agak merepek sedikit. Ini sebenarnya yang aslinya kayak Roma Irama. Kayak Roma. Nah, namun kayak ini berusaha berubah jadi Arabik. Nah, jadi ibu ya, mohon maaf karena malam tadi kehujanan, akhirnya speakernya rusak. Malam tadi coba-coba diobati, ulun ambil air hangat, ambil madu, ambil jeruk, minum. Kalinya hilang suaranya. Dibawa tidur, subuh tadi, alhamdulillah agak mendingan. Minum prokol. Nah, bantu hajar kawat ke sini. Kalau tadi kadang berbuat, hubungi. Ini sahabat saya, ketua panitia Pak Profesor ini awal waktu di pondok dulu. Jadi saya ini berasal dari sini juga. 25 tahun yang lalu almarhum ibu Arab berkabut kacang hijau di sini. Cuma di mana daerahnya lo teringat lagi. Kalau waktu itu masih lo. Ya. Arab dari Subarang Kota Baru tinggalkan di Provinsi sana. Jadi di Barang sini. Jadi sekelas awan Pak Profesor di Madrasah Sanawiyah. Setelah itu aliyah kami berpisah. Tinggal nostalgia aja lagi. Jadi lama terpisahnya, alhamdulillah berkat Isra dan Mi'raj. Awan ibu juga bisa kelihatan dan bapak-bapak, pakcik-pakcik yang di sini, mohon maaf dalam memperingati Isra Mi'raj ini belum diberikan kesempatan memberikan ilmu yang sedikit ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memperingati Isra Mi'raj ini, ada hikmahnya. Sampai mana tadi, Bu? Bu, sampai mana tadi? Sampai nyambat ngaran Nabi. Oh, aku nyambat ngaran Nabi-nya Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh aja. Tidak usah bertengkar. Ini rombongan parit mentel, rombongannya pakai Sayyidina, rombongan parit mawi sebelah ada pakai Sayyidina. Jadi kalau bertaburan, tidak boleh aja. Pakai Sayyidina boleh, kalau pakai Sayyidina boleh. Ada orang yang ada setuju itu, rombongan wahaboy itu, aliran listrik, ada petunjuknya menyambat itu. Jadi menyebut nama Nabi ini bukan sembarangan. Jadi ibu-ibu itu kalau menyebut nama Nabi Muhammad pakai pendahuluan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan Muhammad, Ahmad. Siapanya? Ahmad. Ahmad Farid Mawi. Ahmad Farid Farid Gente. Maka biarlah berselawatnya itu sedikit, tapi berkualitas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala surga Firdaus, menjabat salawat sembarangan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, baca biarlah lambat asal.
Di dalam sholat, di dalam azan kita menyebut nama Nabi. Setelah azan pun kita menyebut nama Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. La ilaha illallah. Ibu-ibu langsung sholat, tidak baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalati ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa. Siapa yang hafal tuh? Ada yang hafal? Hafal. Alhamdulillah. Wajib orang yang mendapat membaca Allahumma rabbaha bihi da'wati tammah setelah sholat, setelah azan, membaca doa tadi. Wajib dapat syafaat juga nanti. Maka itu setelah kita mendengarkan azan, maka berdoalah kita dengan doa yang seperti dibacakan tadi. Di dalam sholat begitu pula kita menyebut nama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Nah, menyebut nama Nabi. Kenapa di dalam sholat menyebut nama Nabi? Karena supaya salah satunya kita sholat ini khusyuk. Menyebut nama Nabi itu, Nabi seakan-akan berada di dekat kita. Coba kita sholat di depan mertua kita. Waduh, bukan main khusyuknya. Wah, ini mertua itu sampingnya. Wah, ini pengantin baru. Allah, bahkan ngulang ya Allah Akbarnya supaya nampak tegap situ. Kata orang Melayu, tak mantap nampaknya. Ada orang yang kuler, takbir aja kulernya. Allah. Ada. Nah, itu paling tidak bacaan sebelum tidur supaya kita dalam tidur itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngasih pagi, ini 50.000 untuk bikin sedekah. Nanti mana tahu Pak Haji jumpa bawah sana, sediakan duit 20.000, 6 lembar. Oh, banyak banget. Berapa lembar? 3 lembar. Berkirim itu tadi. Nah, bagus tuh, karena pahalanya berlipat. Jadi kalau balik dari sholat, biasanya dia nunggu tuh. Nunggu yang pembersih itu kasih 20.000, kasih 5.000, kasih 10.000. Pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah 1.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya lama sekali, sebulan. Lalu sampai ke Masjidil Aqsa, lalu naik Nabi Muhammad SAW menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cerita singkatnya. Naik dari langit yang pertama, naik dari langit yang kedua, yang ketiga sampai ke Sidratil Muntaha. Itu cerita singkat di dalam surah Al-Isra. Allah telah memperjalankan hambanya itu siapa? Ya Rasulullah. Allah yang maha suci memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram tadi, ya, sampai ke Masjidil Aqsa. Ini masjid dan masjid. Maka Nabi itu mencontohkan orang yang hidup ini tidak jauh-jauh dari masjid. Pak, coba kita ini hidup 24 jam. 24 jam. Pagi bangun jam 8,
sampai jam 11 bekerja. Di mana kita bekerja? Di kampung. Lalu bersiap dirikah kita untuk menjemput Allah Subhanahu wa taala ketika azan berkumandang? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Kira-kira itu siapa yang manggil tuh? Oh, Bu, siapa yang manggil? Masih tukil pinang lagi. Nah, orang pemeter berhenti Ustaz. Orangnya taat-taat. Hayya 'alal falah. Mari kita raih kemenangan. Artinya orang yang bekerja masih dunia, orang itu orang yang tidak menang. Bu, nih musik ini udah ngantuk nih. Ngantuk ya, Bu? Tuh, ini nenek sini ngantuk kan? Aku jauh-jauh dari kegilaan ada ngantuk. Ini udah ngantuk ya. Oh, katanya Ustaz, di Parit Mentel ini bagus-bagus muazinnya. Oh, bangnya mudah-mudah. Kalau Sebakau itu kan jarang tak terkenal, di Kecamatan Keritang ini jarang, tak masuk itu jarang. Karena di sini orangnya hebat-hebat. Dididik dulu guru saya yang di sini, yang di Sungai Gergaji ini, saya manggil Ngah Samad. Ngah Samad itu tempat saya belajar mengaji lagu. Makanya saya ngaji karena lagu-lagu. Beliau lah yang mengajari saya dulu belajar dari Kemuning. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, 23 kilo dari Kemuning belajar ngaji di sini. Sekarang ada di masjid gurunya, kita tak mau ngantar. Atau kita tak mau ngajarkan anak ngaji. Bahasa Melayunya, bahasa Roma Ilamanya apa, Bu? Terlalu. Terlalu. Guru saya. Ada juga di sini guru saya itu Abang Hasan Mayi. Guru saya juga. Kalau di Pulau Keritang, di Sungai Intan, guru saya ada Nenek Rasim. Guru saya juga. Di Pasar Kembang, karena saya alumni Pasar Kembang, guru pengaji saya Pak Ubaidillah. Pak Ubaidillah itu mengajarkan tajwid satu-satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Alif lam mim Maria. Alhamdulillah. Lafzul jalalatin la maqdihi. Rabbi ra tasqib bil alif lam mim Maria. Alamin maqdihi lamin mat arif sukun. Itu bahasa Arab. Ar-Rahman alif lam samsiyah. Ar-Rahman Ra tasqib Ar-Rahman ma maqdihi. Ar-Rahman Ar-Rahim alif lam samsiyah man alif sukun. Malik yaum ma maqdihi yauman li Midin alif lam samsiyah man alif sukun. Itu aja. Wah, ini ada di kanak-kanak belajar gitu. Belajar lagi belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, silakan baca. Baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini parah nih. Parah nih bacaan ini. Nah, tapi kekanakan yang ngaji tadi itu bagus-bagus ya. Ini dibantu Pak. Siapa gurunya? Siapa gurunya Pak Muhtasar? Pak Muhtasar
kita anak-anak kita itu sudah bisa mengaji itu paling beruntung Pak. Tak usah anak-anak macam-macam, hebat aja ngaji udah bagus. Jadi jangan cita-cita, kalau boleh cita-cita anak jadi dokter, jadi insinyur, jadi bidan, jadi dokter, bisa juga. Tapi Quran yang didahulu, kan orang Bali kayak itu. Nih belajar awal Haji, bila lulus atau Haji pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Terakhir dulu tuh belajarnya ke Guru Samad Zarkasi. Ujian Guru Samad, kau kalau boleh tamat di sini aja, karena sampai di Pekanbaru harus bikin memo. Bari guru-guru Bari kan pakai memo. Ini tuh memo juga, tapi pakai WhatsApp. Pakai WA, Bari pakai tulis tangan. Jumpai Haji Mas Ari, Ustadz Zulfikar Abdul Malik gitu deh. Jumpai guru yang di Pekanbaru, ACC langsung diterima. Kayaknya sampai di Pekanbaru lagi, tak boleh belajar di sini aja, langsung nanti ke guru yang lain, kirim pulang surat. Akhirnya sampai guru-guru itu meninggal, dia banyak mempunyai murid-murid yang bagus-bagus. Bu, oh bu. Nah, karena intinya Isra Mi'raj itu adalah sembahyang, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kira-kira kalau kita sholat, terpaksa ada kita sembahyang. Aku agak gaya ibu-ibu nih, mungkin agak terpaksa. Contohnya kalau zuhur itu pasti na'atoina pertamanya. Ini na'atoina. Ya, Pak Haji, ini Pak Sedes, na'atoina. Neng rumah, na'atoina. Na'atoina. Nanti asal wal asri. Hah? Nanti subuh. Nah, ya. Ibu-ibu, kalau dengan suara azan cepat bergegas ke masjid. Tidak dapat zuhur, asar. Oh my Ustaz, aku masih di kabut lagi menuju Filipina. Jadi maghrib di Filipina. Ada di cungkil abahnya. Kalau maghrib iya ada ini. Maghrib itu tak ada lagi pekerjaan lain. Ayam pun istirahat dia. Kemana kita pergi? Ketika azan berkumandang, sudah ini panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Sanggupkah kita melepaskan pekerjaan kita? Sanggup? Ibu yang sanggup gini. Coba nanti balik. Cobalah kalau balik nanti. Kalau lepas makan, ya kan? Makan pupuyu tengah hari jam setengah 12. Ikan pupuyu, ya kan? Bertambah dengan sambal belajar, tambah jogging, tambah ikan ini, tambah ikan ini, ikan pala, ikan asin, ikan macam-macam ikan, maka setengah 12 kekenyangan. Mari kita raih kemenangan. Pujiannya di rumah masih menang aku lagi. Tuh berat, Pak, berat. Kalau tak dipaksa berat. Kata orang Melayu berat. Kata orang Jawa, hah? Abot. Nah, abot tahu juga kok. Nah, ya. Subuh. Barang siapa sholat subuh 2 rakaat, maka lebih baik daripada seisi dunia ini. Subuh. Oh my Ustaz, aku kalau subuh ini ngaku deh. Apalagi muazzinnya bilang as-salatu khairum minan naum. Kan artinya lebih baik sholat daripada tidur.
Kalau aku Ustaz terbalik, lebih baik tidur daripada sholat. Padahal yang muazzinnya itu udah cukup bagus, udah Polri Kecamatan Keritang lah. Tapi kadang-kadang membawa ke hati kita ini. Di dalam sholat itu, Bapak, di dalam kita tidur banyak yang mengganggu kita. Maka di dalam cerita-cerita guru yang diajarkan itu, kalau kita sebelum tidur itu membaca iyyaka na'budu 3 kali, tapi tak boleh bernapas. Kalau bagi yang sebut-sebut napasnya macam mana Ustaz? Tak apa-apa lah. Tapi kan yang diajarkan tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau bangun pukul berapa? Jam 4:30, niatkan. Tapi bangun nanti jangan tak bangun. Bangun tak? Tidur lagi lah. Nah itu aja tidur. Nah itu alarm orang bahari kayak itu. Wah ini alarmnya pukul 5 di setel. Lagunya macam-macam, ada lagu dangdut, Cinta Satu Malam tuh indahnya, ada alarmnya tuh. Ada yang membunyi dangdut, ada membunyi keroncong, macam-macam alarmnya tuh. Tapi kada bangun buat gitu. Macam-macam godaan kita ini kan. Maka orang yang paling bagus itu orang yang sholatnya di masjid, di surau. Bu, ibu tahu hukumnya di rumah, fikihnya sholat itu, mana rukunnya, mana sunat-sunatnya, mana yang wajibnya, tahu ibu-ibu? Tahu Ustaz, karena kami belajar ibu angkat takbir yang benar, belajar bagus bacaan ibu. Nah ini Ustaz aku yang agak ngalih sikit nih, baca Fatihah itu udah 6 bulan udah ada rohoi juga. Jauh-jauh Ustaz Ustaz Armiji ya. Coba ibu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dua yang ada salahnya. Seorang yang bacaan begini jangan ambil resiko sholat di rumah. Harus sholat ke masjid, harus sholat ke surau. Karena kalau orang berjamaah yang nanggung salah kita tadi orang yang banyak tadi. Imamnya bagus. Nah, sini kan ada imamnya. Siapa Pak imamnya nih Pak Muhammad? Hilang. Ada cerita. Berkisah nih. Saya ini jarang berkisah. Ini ya waktu sembahyang asar. Jadi sembahyang asar ini tadi dihadangi dede dua imam nih. Untung radionya ini agak rendah. Ini ada panitia itu sediakannya tinggi gitu. Sekali itu kan ada tuh patakannya kayak radio belum berpanir gitu. Nah ini untunglah rendah sedikit. Jadi agak mendingan lah. Itu cerita bayang asal. Tapi karena di paling mental ada di paling jauh sana. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bilal Mahadam. Siapa yang jadi imam hari? Karena banyak surah masjid untuk bahari itu imamnya tugas membersihkan ininya, apalagi yang azannya juga. Semuanya yang mengurus. Lihat ini. Ada anak muda sih kok. Pisin alim pisinnya. Ya jadi imam ini. Kamu sudah ada nih, biar aja jadi imam. Aku nggak bisa aja. Situ aja. Ini kan aku udah komat. Aku pulang itu bilang gitu kan akhirnya jadi komat biasa. Makanya kalau komat itu juga boleh
lambat-lambat. Lambat-lambat, la ilaha illallah. Kita santai. Tapi harus cepat. Betul tujuan itu aja. Di situ belajar dulu. Ada, situ lebih Tuhan. Situ lebih banyak hafal ayat. Ada, tapi sikit juga situ ya. Apa? Aku hafal lagi sikit juga. Situ yang bagus. Itu lah bagus dia di sini. Akhirnya anak muda tadi jadi imam. Iya, usolli. Jadi nanti orangnya tidak kayak orang Arab gitu. Usolli. Padahal usolli ya. Kamu Sayang suara aku jatuh. ada lagi yang gitu. Usolli. Wah, Arabnya kusuk deh. Mau belakang yang tadi. Karena kelikikan pertama tadi. Usolli. Fardhu asrinya bagaimana? Kayaknya ketahuan orang. Sholli Allah mantap ya ini besok. Maka kata Imam An-Nawawi, supaya sholat kita itu tergolong khusyuk, paling tidak ketika mengangkat takbir itu tidak ingat apapun kecuali ingat dengan Allah. Jadi makanya ada orang yang mengulang ketika takbirnya itu. Jangan ya takbirnya 4 kali kayak orang sembahyang Idul Fitri. Dan mungkin dia ingin mengulang ketika dia angkat tangan tadi, mungkin dia masih ingat dirinya, ingat gawiannya, maka dia mengulang. Tapi jangan mengulang terus. Ulang. Ya waktu, maksudnya lagi berlatih. Jadi kalau kita yang udah 35 tahun itu bayangkan. Allahu Akbar, salah kan? Ada salah pemilih lagi ini. Jadi kamu ceritanya yang pendekar dari imam. Pendekar. Dia tahu juga orang mana, orang perimentel orang mana. Jadi imam tuh yang ada tapi ruwai bacaan tuh imam paling nyaman sholat asar. Modalnya hanya Allahu awan salah. Allahu Akbar. Pak Imam di Madinah. Mantap dong. Coba ngomong gitu. Sami Allahu liman hamid. Salah pilih ya. Madinah bersama untung ada sidin tadi dia di Subyang Asal sampai sholat terakhir itu kan sholat terakhir sujud terakhir itu kan sunnah agak lama sedikit kan. Waduh, memang mantap nih. Beli 5 menit dah ada deh. Beliau ini jadi ada tahu gitu. Mau sembahyang ada beli berpakir. Oh ini 5 menit tapi tidak namanya. Intinya di ada imamnya. Imamnya juga ada tahu lagi apa yang enak dilakukan. Jadi jangan sebelum menjalankan mencari imam tuh. Imamnya hanya datang tuh jangan disuruh. Betul-betul bilang kita yang ada di tempat aja itu kejadiannya itu. Paling tidak kita menjadi imam besar di rumah. Wah. Ujar abangnya, ujar menantunya. Nah, kamu esok anak pemalan rumah. Wah. Ada jam nih aku jadi imam dulu. Kita maghrib di rumah aja. Bisa aja ke masjid, abal-abal masih dari ngakarin intel rumahnya juga baru, ini barang mana tuh. Padahal mantuhannya Bahari kan suka ngetes saja, ya kan, ngetes Tuhan. Apa aja ke maghrib ini kita aja, supaya di rumah, ayo kan. Kalau Tuhan jadi imam enak,
Juga gengsi lah untuk tadi kan. Abang kayak gitu, sadar mertua nih nyuruh jadi imam nih kan. Imam, itu bisa utuh tadi. Komat wah gitu. Nyuruh alim, nyuruh mentua komat nih kan. Nah, komat lah kan. Ini bahaya jadi imam bang. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mulai tegaklah hati utuh tadi. Kayaknya kayak dia mendoa atau ya. Jadi juga gengsi lah, utuh tadi kan. Karena mendoa ini tadi belajar. Kayak itu memang kita hidup nih kalau kada bisa mengajar, belajar. Belajar, kada bisa mengajar, belajar. Orang yang belajar ada harapan matinya husnul khotimah. Orang yang mengajar begitu pula. Ciri-ciri orang yang matinya itu baik, orang di dalam hidupnya amun kada mengajar, belajar. Seminggu kan. Maka kita pergi ke Isra Mi'raj itu niatkan higan. Oh, higan? Kenapa? Nah, higan belajar. Maka ibu-ibu kalau niatnya higan belajar, nanti ketemu lagi bulan Maulid, ketemu lagi bulan Isra Mi'raj. Di dalam waktu itu tetap berniat untuk belajar. Maka kalau ibu-ibu meninggal, mati dalam niatnya untuk belajar, insya Allah matinya husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik dan di alam kubur tidak ditanyain lagi oleh malaikat. Ya, makanya seminggu itu harus ada pengajian. Kayak di sini di masjid. Siapa yang mengajari anak-anak maghrib mengaji? Ustaz Junaidi, spesialis tahsin Quran. Pak Haji Kawi, spesialis fikih ibadah. Kalau tidak sanggup di masjid ini, di masjid sebelah, terserah. Yang penting kegiatannya ada. Lanjut ke kisahnya tadi. Terus lagi 5 menit lagi. Karena hayam udah menghadiri. Pak, Pak. Masih Pak? Masih, lanjut ya Pak. Sampai mana tadi Bu? Jadi menantu jadi imam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, jadi makmumnya ada dah. Wah, kayak di Makkah loh. Menantunya tadi. Wah, ini masjid memerintahkan apa? Tak apa-apa kan? Orang suku batu, jadi gitu. Luruskan sok, rapatkan sok. Dalam kerja gitu lah. Karena mendengar di kaset aja tadi. Luruskan sok. Sholli fardal maghribi. Hafal shollinya. Salah rakaat imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wah, bagus ini. Menantu boleh ada salah pilih aku. Orang saya salah boleh. Bagus ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejuk didengar. Enak. Ar-Rahmanir Rahim. Ada salah si yang belum mempunyai laki. Maliki yaumiddin. Kalau ini menantu sadar juga, kalau tahu aku dulu ajak lagi menantu. Iya, jadi dalam setiap ayat berkata-kata terus untuk ayat ini tadi ada yang Tuhan tadi. Maliki yaumiddin. Terpukau mendengar imamnya tadi dari menantu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت
mengaminkan aja boleh. Padahal aminkan aja, kita tenang aja. Yang lain giwenya amin aja. Amin. Turun jadi imam dadak. Aminkan aja dadak gua. Jadi anak jadi apa nih? Jadi makmum kan jadi imam. Ini orangnya. Ordolin. Ini sekolah belajar Fatihah juga. Mbak itu hantamnya pun lupa. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam mulai mamaun. Wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Mulai dah. Tadi hilang lagi, sinyalnya hilang. Padahal ayatnya itu ayat yang pendek. Karena tentuannya tadi sama-sama bungul juga. Ini kada selesai kalau pakai ini aja. Waladhdallin. Nah, jadi jangan terlalu percaya awan menantu itu yang bacaannya dalam surah Fatihah aja. Coba dibaca dengan ayat-ayat yang lain. Coba baca. Singkat. As-Sajdah buka. Ali Imran buka. Al-Kafirun buka. Loh kok ini kayaknya markas kaset Muhammad. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja? Sudah cukup. Sudah cukup bagus dan mau bacaan tidak aku percaya aja. Padahal ini itu merekam di kaset beneran. Nah, Bu. Nah, jadi yang dipilih itu bacaan Quran. Anak kita bagaimana bacaan Qurannya supaya dia rajin ke masjid, makanya supaya dia rajin ke masjid baca Quran. Anak baca Quran, maghrib baca Quran, enak bahasa baca Quran. Yang utamanya baca Quran, yang utamanya juga sholat di masjid. Maka sholat di masjid ini harus ada imam. Imam yang bagus bacaan. Ustadz, jadi ke kampung kami ini kadang-kadang yang ikut musabaqah tilawatil Quran. Kalau kampung Ustadz sana ya banyak. Yang juara 1, yang juara 2, yang juara 3, yang nanti pilih-pilih. Amun di paling mentir ini kali, memilih-milih, tak ada yang dipilih. Nah, cari di antara 10 orang yang bagus-bagus itu kira-kira yang mana yang bagus. Tapi harus pandai ilmu imam. Ini jangan jadi imam itu ayatnya panjang. Tahu di belakang umurnya 30, ada lagi deh. Umurnya 75, 95, udah sakaratul maut dah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekali lihat ke belakang ada lagi orangnya. Kuningan apa? Salah tidak percaya yang panjang. Ibu-ibu sholat di rumah, sholatnya dapat 1, kalau ke masjid gandaan pahalanya 27. Mana pilih sholat di rumah atau di masjid? Pilih sholat di masjid. Kalau di masjid ada pahala meluruskan shop. Luruskan shop, rapatkan shop, ada pahalanya. Ada pahala menuju ke surau. Berapa langkah ibu-ibu melangkah diberi pahala. Tapi jangan pulang halus-halus. Ustadz ya kalau pergi ke masjid ke surau itu dia dihitung langkahnya. Kayak apa aja kalau aku hadapi langkahnya ya. Ya 100 meter 50 kali langkah juga, polanya 150 kali langkah. Ya, sederhana aja lah langkah. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di masjid. Pada suatu hari datang orang buta menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya wajib datang ke masjid ya Rasulullah?" Ujar Nabi, "La, tidak." "La, tidak," ya Nabi. Wah, alhamdulillah, langsung boleh kamu datang.
Lalu dari kejauhan Nabi manggil lagi, wahai fulan, come here. Oh, kesini dulu. Ta'al, kemari. Ditanyai yang buta tadi, kau mendengar tak suara azan? Ujar yang buta tadi, aku mendengar suara azan. Ujar Nabi, fa'ajib, wajib kau datang ke masjid. Kalau ini Pak, berat kita pagi ini. Berat. Berat datang ke masjid kalau tidak dikuatkan, kalau tidak dipaksakan. Maka kalau kita pergi ke masjid ini dibiasakan kayak orang pergi umroh, kayak orang pergi haji. Kalau waktu sholat datang langsung berbondong-bondong ke masjid, maka itulah kampung yang hebat. Maka kita peringati Isra dan Mi'raj ini supaya intinya kita jangan lagi mau meninggalkan sembahyang. Apalagi di dalam bulan Rajab ini, jangan kita masih meninggalkan sembahyang, sholat. Maka kita berdoa di dalam bulan Rajab ini, Allahumma barik lana bima rajabtana wa qina adzabannar. Doa makan loh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Jadi ada orang yang kada hafal tuh. Hafal doanya. Malihat antu Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ujar antu, wah bahaya juga nih, kenapa makan aku nih? Otak juga antu tadi bilang jadi bu bahaya juga tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab ini dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Wa ballighna itu maknanya ada dua. Sampaikan di bulan Ramadan maksudnya umurnya tolong disampaikan. Wa ballighna yang makna yang lain adalah bekal ilmu kita tentang puasa. Makanya orang-orang dahulu sebulan sebelum puasa dia disibukkan menggali ilmu-ilmu tentang puasa. Disibukkan dengan memperingati Isra Mi'raj. Disibukkan dengan menimba ilmu tentang puasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu pengetahuan itu yang bagus itu ya di surau, ya di masjid, pahalanya ada iktikaf. Kalau di rumah tidak ada pahala iktikaf. Kalau di masjid ada 1 jam, 100 menit, 200 menit ada pahala iktikaf kita di dalam ini masjid. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas sudah 1 jam. Ya, kalau saya lihat lampunya sudah hampir lampu merah. Sudah banyak yang geser sana, geser sini, geser situ, geser sini. Yang pertama Bapak dan Ibu saya ingatkan, Isra dan Mi'raj itu adalah menggambarkan Nabi itu dari masjid ke masjid. Jadi jangan jauh-jauh dari masjid. Nabi sampai ke Masjidil Aqsa sholat berjamaah. Sampai langit pertama sholat berjamaah. Nabi menyuruh kita rajin-rajin sholat berjamaah. Sholat berjamaah afdalu min sholatin fardin, lebih utama daripada sholat sendiri. Kalau ilmu kita tidak khusyuk, sholat ke masjid kurang khusyuk jadi khusyuk. Kalau di rumah kita tidak tahu yang sunat-sunat, di masjid ada yang menolong kita. Ada istilahnya bertolongan. Ibu kurang dalam bacaan, ada Pak Haji yang menolong, ada saya yang menolong, ada Pak Kades, Sekdes, Pak Sekdes yang menolong, ada Pak Haji yang menolong, ada lagi yang ini menolong. Ada yang kurang dalam fikihnya, siapa yang bagus dalam fikihnya, itu yang menolong kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, umur yang diberikan oleh Allah ini, umur kita taat kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Ikan haruan, ikan lele, ikan cepat siang, ikan. Ini lapar hari ini. Itulah nama-nama
kita buah durian, buah duku, buah rambutan, buah manggis, buah pepaya, buah apa lagi? Buah mangga, buah sawit. Buah sawit itulah nama-nama buah. Habis, mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam episode yang sama. Ibu-ibu, jangan tinggalkan sholatnya lagi, jangan tinggalkan Qur'annya lagi. Yang ketiga, jangan berhenti menuntut ilmu agama. Ya Rasulullah, siapa yang banyak di dalam neraka itu ya Rasulullah? Karena dalam Isra Mi'raj nanti melihat orang yang fakir. Salah satu yang fakir itu adalah orang yang tidak menuntut ilmu pengetahuan agama. Sholat, ya, tapi tidak punya ilmu. Membaca Quran, ya, tapi tidak punya ilmu. Ada 3 yang hari ini yang saya mau beritahu. Sholat, ke masjid, dan menimba ilmu pengetahuan terus menerus. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.